Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, yaitu kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Lukas pasal 9 ayat 37 sampai dengan 43a. Namun saya hanya membaca ayat 37 dan 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin mempunyai kuasa mutlak kepada bawahannya. Demikian juga kuasa Yesus terhadap setan dan roh-roh jahat. Sekali hardikan saja, iblis dan roh jahat itu langsung lari. Peristiwa itu terjadi setelah Yesus dan muridnya turun dari gunung. Orang banyak berbondong-bondong menemuinya. Seorang dari orang banyak itu berseru kepadanya agar bisa menengok anak satu-satunya. Ia mengatakan bahwa sewaktu-waktu anaknya bisa diserang roh jahat. Pada saat diserang, anaknya bisa berteriak dengan keras dan mulutnya mengeluarkan busa. Sebenarnya murid-murid Yesus sudah berusaha menolongnya, tetapi mereka tidak mampu. Yesus pun menghardik mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, sampai berapa lama lagi aku tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu?" Akhirnya Yesus menyuruh agar anak itu dibawa kepadanya. Ketika anak itu mendekati Yesus, setan membantingkannya ke tanah dan mengguncang-guncangnya. Lalu Yesus menegur keras roh jahat itu. Tak lama berselang, anak itu pun sembuh dan kembali kepada ayahnya. Semua orang takjub melihat kebesaran Allah melalui peristiwa itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, ada seorang memiliki kuasa yang mampu melakukan apa saja tanpa persyaratan apapun selain percaya kepadanya. Dia adalah Yesus Kristus. Hal ini terungkap ketika salah satu dari orang yang mengikut Yesus datang memohon bantuan kepada dia. Orang itu memiliki satu pergumulan. Anak satu-satunya yang dia kasihi mengalami penderitaan. Bukan hanya penyakit yang menyerang fisiknya sampai ia bisu, tetapi juga sakit rohani karena kerasukan roh jahat. Saat itulah orang tersebut bertemu dengan Yesus yang kemudian memulihkan
keadaan anaknya. Dalam kehidupan sehari-hari ada saja pergumulan yang harus kita hadapi. Penyakit yang bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pandai menjaga kesehatan, tetapi juga karena banyaknya masalah yang harus kita pikirkan. Seperti banyaknya pekerjaan yang kita harus selesaikan, kebutuhan hidup, masalah keluarga yang bila tidak diatasi akan menyebabkan munculnya pikiran-pikiran jahat yang membuat kita jatuh ke dalam kuasa dosa, yaitu kemabukan, judi, perselingkuhan, pesta pora, dan lain-lain. Untuk itu, mari kita mengatasi pergumulan dengan datang kepada kuasa yang lebih tinggi dari segala sesuatu, yaitu kuasa Yesus Kristus. Hanya kepada Dia saja kita harus menaruh rasa percaya kita. Ada dua pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Yang pertama, sebagai orang percaya, roh yang ada pada kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Seharusnya kita pun mampu mengusir roh jahat. Yang kedua, jika kita punya masalah, datanglah kepada Yesus. Mari kita serahkan semua beban kehidupan kita kepadanya. Firman-Nya akan menolong kita, sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Iblis begitu takut kepada Yesus. Lewat sekali teguran, iblis langsung pergi meninggalkan anak itu. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan iblis lebih tunduk dan taat kepada Yesus daripada kita. Bisa jadi kita termasuk dalam kelompok angkatan yang tidak percaya dan sesaat seperti para murid yang dihardik Yesus. Marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alatnya untuk melawan roh-roh jahat yang di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih diberi waktu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami baca, sudah kami renungkan, biarlah kami melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan Bapa, sertai dan lindungilah kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa, berkati dan sertailah kami setiap langkah-langkah kami dan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.